Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, kembali lagi di channel kita Gondrong Kalam 1910, yang mana channel ini akan selalu membahas tentang kehidupan perayaman, karena kita selalu berinteraksi dengan ayam di setiap harinya. Dan untuk saudara-saudaraku sekalian dimanapun kalian berada, saya doakan sehat-sehat selalu, dimudahkan segala urusannya, dan tentunya diberikan kesuksesan di masa yang akan datang. Baiklah guys, pada kesempatan kali ini saya akan membagikan sedikit pengalaman saya mengenai keuntungan, kerugian, modal, dan beserta penghasilan guys. Jadi selama saya beternak ayam ini, awal mulanya itu berbicara tentang keuntungan, maka keuntungan saya adalah 0 rupiah guys. Kenapa? Karena di situ saya belum berapa menguasai yang namanya pengolahan makanan, 0 dari 7 hari sampai sebulan, dari sebulan hingga panen guys. Sehingga biaya pakan lebih besar daripada yang namanya pemasukan keuntungan kita, sehingga keuntungannya 0 rupiah. Makanya saya selalu men-share bagaimana cara manajemen pakan, manajemen minum agar menunjang pertumbuhan namun tidak mengempeskan penghasilan guys. Nah demikian. Oleh karena itu mari kita ikutin channel ini agar apa? Agar pengalaman-pengalaman yang ada yang saya bagikan itu bisa diterapkan di kandang kita masing-masing guys. Karena yang saya share adalah keadaan yang real pada kenyataannya di kandang guys. Sehingga ketika sudah semua belajar apa segala macamnya, bagaimana menghadapi dari 0 sampai seminggu itu banyak kematian kan seperti itu. Bagaimana pertumbuhannya menunjang pertumbuhan, dan bagaimana mencetak indukan yang unggul, itu sudah saya jalanin, dan cara menyikapinya itu sedikit berbeda guys. Dari umur 0 sampai umur 7 hari, dari 7 hari sebulan, dan dari sebulan sampai panen, dari umur 3 bulan hingga sampai dengan 5 bulan, 6 bulan, dan 7 bulan, seperti itu guys. Semuanya ada perbedaan pakan, ada perbedaan perawatan, dan juga ada perbedaan dalam segi untuk kandangnya guys. Dan bagaimana kita menghadapi ayam kecil yang setapan kandangnya itu berbeda dengan ayam yang besar guys, seperti itu. Begitu juga pakannya guys. Nah itu masalah keuntungan. Jadi awal-awal mula saya dulu tidak ada keuntungan, namun saya berbicara tentang kerugian, saya juga tidak ada kerugian dari segi finansial, namun saya mengalami kerugian dari segi waktu. Ya dari segi waktu itu sudah banyak ya kerugiannya. Yang pertama karena apa? Karena kita banyak mengorbankan waktu, karena itu adalah awal mula saya terjun di dunia peternakan ayam kampung guys. Itu kerugiannya. Namun secara finansial saya rasa saya tidak mengalami kerugian ya, kalau ada pun sedikit. Karena apa? Karena ayam saya dikalkulasikan kayak seri imbang gitu, seri guys, tidak untung tidak rugi. Namun saya banyak menghabiskan waktu di kandang, dan ternyata hasilnya waktu awal mula itu kurang maksimal, dan saya terus dan belajar, dan alhamdulillah sekarang ini saya tidak mendapatkan kerugian. Dan awal penghasilan yang nanti ritmenya bakalan didapatkan sudah ada di depan mata, tinggal sedikit bersabar saja. Maka mudah-mudahan di awal 2023 kita akan bisa mendapatkan penghasilan yang lebih baik guys, seperti itu. Jadi berbicara tentang keuntungan, saya juga tidak ada keuntungan di awalnya waktu itu, dan kerugian juga saya tidak ada. Kerugian hanya di tenaga dan waktu guys. Serta keuntungannya itu adalah saya banyak mendapatkan ilmu yang sungguh luar biasa, dari segi pengalaman, dari segi teori, dari segi kita berkomunikasi dengan teman-teman yang lainnya guys, seperti itu. Dan selanjutnya mengenai tentang modal. Oleh karena itu bagi kita yang memiliki modal kecil maupun modal besar, maka yang harus diperhatikan adalah bagaimana cara kita ingin menerapkan untuk mengembangkan ayam kampung ini guys. Apa konsep yang akan kita terapkan? Mau menggunakan kandang umbaran, kandang postal, dan lain sebagainya, silakan.
Namun yang terpenting adalah kita harus mempelajarinya sebelum kita terjun ke dunia tersebut guys. Kenapa? Karena tanpa ilmu yang mumpuni, maka modal yang akan kita keluarkan dan risiko yang akan kita dapat itu jauh lebih besar dibandingkan dengan kita ada belajar terlebih dahulu sebelum kita terjun untuk di dunia peternakan ini guys. Jadi kan ini di media sosial baik di langsung terjun kita kandang-kandang, banyak tuh senior ataupun abangan kita yang telah duluan terjun di sini, ya kita serap baik itu dari media sosial maupun langsung di kandang-kandang yang ada di sekitaran kita. Kita ambil pelajaran dari mereka, kita ambil ilmu-ilmu dari mereka, lalu kita terapkan di kandang kita, lalu kita memulai beternak guys. Dan saran saya untuk beternak itu kalau bisa dimulai dari yang kecil-kecil saja dulu guys. Agar ketika ilmunya sudah kita dapatkan, sebesar apapun modal yang kita gunakan, maka itu jauh lebih baik dibandingkan mengeluarkan modal yang besar di awal dan ujung-ujungnya adalah mendapatkan sebuah kegagalan karena tidak mempelajari apa yang akan kita tekunin sehingga modal kita habis. Maka itu sangat berisiko untuk kita guys. Jadi apabila kita berbicara tentang yang namanya modal, sebesar apapun modal yang kita miliki, yang terpenting adalah mempelajari suatu hal yang ingin kita bidangi, suatu hal yang ingin kita tekunin, suatu hal yang ingin kita jadikan sebuah penghasilan. Yang pertama adalah kita harus pelajarin dulu guys. Nah itu sudah bicara tentang yang namanya modal. Maka modal kecil nggak ada masalah, modal besar juga alhamdulillah guys. Serta yang keempat adalah membahas tentang penghasilan. Jadi apabila konsep di dalam macam mana menerapkan perawatan untuk anakan umur 0 sampai 7 hari, dari 7 hari sampai sebulan, dari sebulan hingga panen, kita sudah bisa menguasai penerapan dari segi pola pakan, pola minum, serta manajemen yang lainnya, maka kita akan mendapatkan penghasilan sesuai dengan cara kita menerapkan pembesaran di dalam kandang kita guys. Jadi apabila kita berbicara penghasilan besar kecilnya itu tergantung kepada kita. Apabila penerapannya benar, modal yang kecil bisa menghasilkan sesuatu yang lebih besar daripada biasanya, dan modal besar juga bakalan bisa menghasilkan keuntungan yang lebih besar daripada biasanya guys. Oleh karena itu intisari daripada pembahasan kita pada kali ini adalah mari kita pelajari semuanya, yang apa saja yang belum kita ketahui tentang dunia peternakan, khususnya peternakan ayam kampung, bagaimana mengatur yang namanya manajemen kandang, menjaga kesehatan, meningkatkan pertumbuhan, merawat DOC, bagaimana mengolah pakan untuk umur 1 bulan hingga panen. Setelah kita pahamin itu benar-benar, maka kita bisa terjun di dunia peternakan guys. Namun apabila kita penasaran, boleh dimulai dengan modal yang kecil saja dulu. Dalam arti kata kita mengorbankan tenaga, kita mengorbankan waktu kita, dengan niat itu adalah belajar guys. Jadi apabila kita berbicara tentang namanya keuntungan, kerugian, modal, dan penghasilan, itu ditentukan oleh bagaimana cara kita untuk memulai sesuatu itu, yaitu dengan cara belajar, lalu terjun untuk mencari sebuah pengalaman, menerapkan ilmu yang telah kita dapatkan guys. Oleh karena itu semua itu tergantung dari diri kita guys. Bagaimana cara kita mengawalinya, bagaimana cara kita meyakininya, bagaimana cara kita menekuninya, bagaimana cara kita berproses, maka semua itu bakalan berpengaruh kepada penghasilan kita yang akan kita dapatkan nantinya guys. Baiklah, itu saja sedikit yang ingin saya bagikan. Semangat untuk para peternak pemula dan sukses selalu buat kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.